karena dengan Yen saat itu Taeyong berubah menjadi dirinya yang dulu, arogan dengan tidak peduli dengan Yen. Tapi inilah yang diinginkan di situ kan, Taeyong masuk ke dalam berdamai dengan keadaan mabuk bahwa alkohol dan parfum wanita menyengat bercampur menjadi satu di tubuhnya. Yen hanya menatap sekilas lalu melanjutkan acara televisi yang dia tonton. Sekarang sudah tengah malam, tapi dia tidak bisa tidur dan memutuskan untuk menonton di ruang dengan meski ada juga TV berukuran besar di kamarnya. Dia melihat ada bekas di layar dan yang pasti malam ini dia bermain lagi dengan wanita. Setiap hari dalam sebulan ini rumah tangga Yen dan Tiang semakin tak ada arah dan tujuan. Tiang membawa wanita sewanya terus beda setiap harinya ke dalam apartemen mereka. Tidak jarang Yen melihat dengan matanya sendiri Tiang bercinta dengan wanita itu. Yen hanya melihat kegiatan itu dengan datar, dada terluka atau marah melihat suami yang seperti itu. Yen hanya menghela nafas lalu kembali menutup pintu. Suara itu masih terdengar sampai 3 jam hingga pada akhirnya wanita Sewante yang keluar dari kamar itu dengan wajah lelahnya. Dia sedikit terkejut melihat Yen berada di ruang tamu dengan wajah angkuhnya. Apa sudah selesai? Jika belum lanjutkan saja, aku akan menunggu. Ucap Yen santai. Wanita itu hanya menggeleng. Dia sudah selesai melihat Taeyong malam ini. Dia pun melangkah masuk ke kamar yang bau dengan Yen melihat Taeyong sedang berbaring dengan punggung terbukanya. Kau baru pulang dari mana saja kau Yen? Tegur Taeyong saat terbangun dan melihat istrinya keluar dari kamar mandi. Aku sudah pulang 3 jam yang lalu. Tak mungkin kan aku masuk ke dalam kamar saat kau sedang bercinta dengan itu. Balas Yen. Dia keluar dari kamar menuju ruang tamu. Dia tidak mau tidur di mana ada jejak di Taeyong. Kau mau kemana? Apa kau tidak tidur? Aku akan tidur di luar. Aku tak mau tidur di tempat di mana kau selesai. Aku tak sudi. Jawab Yen sinis, bukan cemburu dengan Taeyong, hanya saja dia merasa jijik. Keesokan paginya Yan dan Theo sarapan dengan tenang. Di mana kau simpan kunci kamar tamu? Aku akan pindah ke sana, ucap Yan sembari makan sandwichnya. Bukan jawaban yang dah dapatkan, malah tatapan mengerikan dari suaminya. Bukankah itu lebih baik kau bisa bebas bermain dengan sewaanmu di kamar itu dan aku bisa tenang istirahat saat pulang kerja tanpa menunggu selesai? Lanjut Yan. Aku tidak akan bermain di kamar lagi dan mengganti kasur itu jika perlu. Jangan pernah berpikir pindah kamar, jawab Taeyong dingin. Yan menelan ludah mendengar suaminya yang mengerikan di telinganya. Meskipun keadaan rumah tangga mereka seperti ini, tapi biarkan Taeyong tidur di sebelah Yan. Setidaknya melihat wajah istrinya sebelum tidur dan bangun tidur itu saja sudah cukup baginya. Yan berdiri dan mengambil tas kerjanya meninggalkan Taeyong sendirian. Beginilah suasana pagi hari di kediaman mereka. Tak ada ucapan selamat pagi, pelukan, apalagi morning kiss yang selalu dilakukan pasangan pengantin. Tak kenapa Taeyong masih tetap tidak mau menceraikan Yan. Dia masih ingin pertahankan rumah tangganya. Suara wanita itu dia menggigit bibir bawahnya.
Iannya sedang tadi diganggu oleh ibunya yang terus menyuruhnya ke kantor Taeyong. Akhirnya bergerak dari kantor menuju kantor Taeyong dengan kesal. Pekerjaannya masih banyak dan dia disuruh untuk menemui Taeyong, mengajak pria itu ke rumahnya makan siang bersama. Suara wanita itu di telinga Taeyong. Taeyong menurunkan memberikan tanda merah di sana. Suara nikmat itu harus diakui, kesentuhan Taeyong adalah yang terbaik. Oh Mian, aku tak tahu kau sedang bermain dengan Mian. Menutup pintu ruangan Taeyong. Beritahu kalau jika sudah selesai aku akan menunggumu di luar. Lanjutnya lagi. Kemudian dia benar-benar menutup pintu itu kembali. Kenapa rasanya sakit seperti dia melempar batu di ulu hatinya, nyari sekali. Dia tidak sedang cemburu kan, tapi kenapa rasanya sakit sekali? Bukankah dia sendiri yang memberikan Taeyong izin bercinta dengan siapa saja? Karena itu dia tidak memberikannya. Ian memegang dadanya, memukulnya dengan kencang. Apa aku akan menunggumu di luar? Kita bisa melanjutkannya lagi. Cap wanita itu menjawab bergelayut di lengan Taeyong, mempersi pemilik risih. Pergilah, aku tak membutuhkanmu lagi. Usir. Taeyong menepis tangan wanita itu kasar dan memberinya beberapa lembar won yang banyak. Wanita pirang itu keluar dari ruangan Taeyong dengan kesal. Dia menatap Ian yang duduk di kursi depan ruangan Taeyong. Kau merusak kesenanganku, ucapnya geran. Kemudian meninggalkan Ian. Tapi waktu itu hatinya sama sekali tak sakit seperti sekarang. Apa dia mulai mencintai Taeyong? Tidak, ia tidak bisa mencintai Taeyong. Bagaimana dengan Jungkook jika dia mencintai Taeyong? Ada apa kau kemari? Ini sudah kedua kalinya aku melihatmu bercinta di kantorku, seperti orang yang tidak punya duit saja. Tuan Kim sendirian dengan senyumnya. Sedang apa kau menyingkirlah dariku? Ia memukul dada Taeyong keras. Pria itu menangkap kedua tangan Ian hingga gadis itu tidak bisa berkutik. Tenaga Taeyong lebih besar darinya. Taeyong mencium bibir Ian dengan lembut. Baru kali ini dia menggunakan hatinya mencium wanita. Selama ini dia hanya menggunakan nafsu saja. Ian hanyut dalam lembatan lembut Taeyong. Dia tahu ini salah. Dia merasa seperti mengkhianati Jungkook, tapi dia juga tidak bisa menolak. Cuman Taeyong hati dan tubuhnya bertolak belakang. Oma menyuruh datang ke rumah untuk makan siang bersama, ucap Ian. Saat kesadarannya kembali, dia mendorong Dewi yang berada di atasnya. Dia menarik tangan gadis itu hingga Ian ada dalam pelukannya. Aku menunggumu, Ian tidak peduli selama apapun. Aku akan menunggumu, bisik Taeyong pelan. Tubuh Ian langsung menegang. Dia tahu Taeyong tidak bercanda. Apakah dia bisa memberi kesempatan kepada suaminya ini? Aku tidak bisa bernafas. Oh maaf. Taeyong pun melepas pelukannya. Dia mengusap rambut Ian dan tersenyum ke arah gadis itu. Ian masih tidak membalas senyuman itu meski dia sudah memaksakannya. Taeyong tak pernah bawa wanita lain lagi ke rumah mereka dan ke kantor yang sungguh-sungguh dengan ucapannya akan menunggu Ian. Pelan rumah tengah mereka semakin membaik, tapi tak membuat Ian melupakan Jungkook. Dia masih mencari pria itu meski belum ada satupun kabar yang dia dapat.
Malam ini Ian sangat frustasi pekerjaan kantor yang menumpuk dan permintaan ibunya agar memberikan cucu membuat kepalanya mau pecah. Bagaimana dia bisa mendapatkan anak sedangkan dia dan Taeyong saling menjaga jarak. Meski mereka tahu sedikit dulu untuk berhubungan lebih intim masih sangat sulit bagi Ian. Taeyong mengerti itu dan tidak pernah memaksa Ian sama sekali. Ian baru pulang dari kantor, dia langsung mengambil wine yang disimpan Taeyong di minibar. Selama ini memang Taeyong lah yang sering minum dibandingkan dengannya. Dia meneguk wine itu langsung dari botolnya, biarlah kali ini dia mabuk yang tak sadarkan diri. Suamiku tampan sekali, ayo minum bersamaku. Ian mengangkat botol wine di tangannya, menyodorkan botol itu pada Taeyong. Berhentilah, kau sudah mabuk. Ini aku tidak mabuk suamiku, kau tahu hari ini aku stres sekali. Kepalaku seperti akan pecah. Peluk aku. Ian merentangkan tangannya pada Taeyong, minta pria itu untuk memeluknya. Dia sungguh mabuk. Jika tidak, mana mungkin Ian meminta dipeluk oleh Kim Taeyong. Dengan senang hati Taeyong memeluk istrinya, dan rasa lelah itu pun menghilang setelah mencium orang bayi dari tubuh Ian. Dia menyelimuti tubuh Ian, mengusap rambut panjang istrinya dan mencium kening lembut. Taeyong bukan tipe yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bisa saja dia bercinta dengan Ian saat gadis itu sedang mabuk, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia ingin Ian bercinta dengannya saat keadaan sadar. Keesokan paginya, Taeyong bangun lebih dulu dari Ian. Lengannya melingkari pinggang istrinya. Pertama kali dia merasa bahagia seperti ini saat bangun tidur dan menatap wajah istrinya memeluknya dengan alon. Tapi aku sudah menemukan keberadaan pria yang kau cari. Dia berada di Jepang. Pria itu sudah menikah dengan seorang janda anak satu. Dia membuka galeri di Tokyo dan mengubah semua identitasnya. Aku akan mengirimkan detailnya padamu lewat email. Taeyong menuju ruang kerja dan mengecek emailnya. Wajahnya sangat serius melihat apa yang dikirimkan Hobi padanya. Hobi adalah detektif handal dan juga adalah sahabat Taeyong. Dia meminta Hobi untuk mencari informasi orang yang menarik perhatiannya. Taeyong sedang apa? Ia membuka pintu ruang kerja Taeyong dan mendekati suaminya yang berada sedang serius menatap laptop. Taeyong langsung menutup laptopnya, menghampiri Ian dan membawanya keluar dari ruangan kerjanya. Dia tidak mau Ian tahu dengan apa yang dia kerjakan, hanya berapa kerjaan di kantor. Aku sudah membuatkanmu sarapan, ucap Taeyong menarik tangan Ian ke dapur. Hari ini dia akan menjadi suami yang baik untuk Ian.